Shalom, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Berharap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari pelayanan saya Hispatan Ministry. Berharap kiranya lewat renungan-renungan yang disampaikan setiap minggunya boleh menjadi kekuatan buat hidup kita masing-masing. Boleh silakan like channel ini, kemudian subscribe, kemudian bisa sharingkan kepada orang-orang lain, sehingga banyak orang boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Khususnya di dalam bagian-bagian ini kita sedang bergumul tentang biblical parenting. Sudah seri yang ke-6. Dan kita akan membahas saat ini tentang mandat ibu. Mandat ibu. Saya berikan judul yang sangat indah, yaitu keindahan seorang ibu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam surga kami mengucap syukur buat segala berkat penyertaan-Mu sampai hari ini. Berkatilah waktu kami akan merenungkan firman Tuhan singkat ini supaya menjadi kekuatan bagi hidup kita masing-masing sebagai orang tua khususnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, kembali kita membuka firman Tuhan dari bagian Amsal 31 ayat 25 hingga 26. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kemudian yang kedua, Amsal 31 ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara sekalian, para ibu-ibu khususnya, mungkin kita mengalami dilema seperti ini. Jikalau para ibu posisinya menjadi ibu rumah tangga di rumah, mengurusi anak, mengurusi dapur, mengurusi urusan-urusan sehari-hari di rumah, maka para ibu punya pilihan diam di rumah itu ya apa adanya. Ya, orang sering bilang cuma dasteran gitu ya, rambut berantakan. Kalau didekati itu bau masakan karena habis masak, atau bau anak karena habis ngurus anak ya. Kemudian suami pulang kerja sore menjelang malam, kemudian dia buka pintu, dia lihat kita gitu ya, kok penampilannya seperti itu. Beda dengan di kantor, si suami bertemu dengan para perempuan yang cantik, ibu-ibu yang cantik, rapih, wangi. Bukan jadi sebuah kebahayaan. Kenapa? Karena wah, bahaya ini ya. Di rumah lihat yang seperti itu, quote unquote, di luar lihat yang berbeda. Atau yang lain begini, kalau kita berpikir saya harus pikirin penampilan, gaya, sebagai ibu rumah tangga pun harus berpenampilan gaya. Tapi kok Amsal bilang begitu? Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Harus bagaimana kita ya? Satu sisi kita coba pikirkan, bagaimana sih kita bisa mengatakan ini adalah keindahan seorang ibu. Coba saudara perhatikan, ingat-ingat sebentar wajah ibu kita masing-masing. Setiap kita pasti memiliki ibu, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Perhatikan wajah ibu kita. Apakah indah? Apakah indah? Ini sudah keriput, sudah lemah. Mungkin jalan pun harus dibantu. Atau malah terbaring lemah di ranjang. Harus diurusi. Apakah kita melihat keindahan ibu kita? Saudaraku, hormatilah dan sayangilah selalu ibumu. Jangan seperti kisah Malin Kundang. Sebagai seorang ibu zaman sekarang, zaman now kata orang ya, harus bagaimana? Ya, ada dilema seperti itu. Harus bagaimana kita? Adakah kabar baik mengenai hal itu? So dalam tema ini saya mengajak kita melihat sebetulnya hal yang simpel antara inner beauty dengan outer beauty seorang ibu. So lihat yang pertama, kita harus menjaga kekudusan, kemurnian hati kita. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal mengatakan dengan jelas, jaga hati, dari situ terpancar kehidupan. Berarti kita harus memperhatikan hati kita. Inner beauty jauh lebih penting daripada sekedar penampilan luar. Jaga hati. Terpancar kehidupan, terpancar kecantikan, terpancar keindahan, terpancar kepositifan dalam segala aspek. Harus menjaga hati. So ini bukan cuma ngomongnya soal ibu saja. Setiap orang harus menjaga kekudusan hati pasti. Bagaimana kita bisa? Bisa saudara, karena kita berasal, kita memiliki kekuatan dari Roh Kudus. Roh yang lemah lembut dan roh yang tentram. 1 Petrus 3 ayat 3 dan keempat. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut,
dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Nah, saudara, apakah 1 Petrus itu melarang kita berpakaian yang indah-indah? Melarang kita memakai perhiasan emas, ngepang-ngepang rambut? Saudara, yang menjadi poin di sini adalah perhiasan kita adalah manusia batin kita yang tersembunyi, berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. So, inner beauty jauh lebih penting daripada outer beauty. Lebih penting daripada penampilan fisik di luar saja. Kita bisa melihat bagaimana Alkitab mengajarkan dengan serius sekali kita menjaga hati kita. Menjaga hati, ini sebuah modal bagi seorang ibu khususnya, dan setiap kita secara umum. Saudara, pure heart juga akan menghasilkan karakter-karakter sebagai berikut. Saudara lihat Galatia pasal yang kelima, ayat 22 hingga 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari pure heart kita sebagai seorang ibu akan keluar karakter-karakter yang luar biasa yang kita sebut sebagai buah Roh Kudus. Saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Para ibu sekalian, Anda bergumul luar biasa dengan kesibukan sehari-hari, peran sehari-hari yang sangat sulit, sementara tuntutan juga tinggi. Bagaimana bisa melakukan itu semua? Dengan menjaga kekudusan hati, pure heart, kemurnian hati, dan itu akan menghasilkan karakter-karakter atau buah Roh Kudus yang berlimpah-limpah. Kasih dari Tuhan asalnya. Ya, kita bisa mengasihi anak, mengasihi suami dari Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Kita bisa menghasilkan karakter buah roh kasih. Sukacita. Saudara bisa tetap melayani keluarga dengan penuh sukacita meskipun lelah. Meskipun orang bilang ibu rumah tangga tidak dibayar, tetapi saudara sukacita. Kenapa? Kan dari Roh Kudus yang menghasilkan itu. Ada damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera. Kita melihat, orang melihat wajahmu itu ibu yang wajahnya damai sejahtera. Saudara, alangkah sangat indah kan kalau kita melihat wajah ibu kita lagi tidur, istirahat. Saya tahu wajahnya tenang, damai sekali di hati. Kita bisa menghasilkan buah roh kesabaran, saudara. Wah, saudara, kalau kita lihat rumah hektik luar biasa, chaos luar biasa, bagaimana bisa mempertahankan kesabaran? Menghadapi kata suami yang keras misalnya, menghadapi anak yang keras misalnya. Bagaimana kita bisa tetap sabar? Bukan kekuatan kita, tetapi dari Roh Kudus. Kemurahan, saudara. Menjadi orang yang generous, murah hati, suka menolong orang lain. Kebaikan, kita menunjukkan buah yang kelihatan. Orang bisa lihat, oh mamaku, oh ibuku itu baik hati ya. Dia bisa menolong orang, dia bisa dengan senang hati berbagian dalam pekerjaan Tuhan, memberikan sesuatu. Kemudian kita juga bisa menghasilkan buah kesetiaan. Perseverance, kesetiaan. Tekun, bertekun. Sulit, masalah, setia. Lemah lembut. Saudara, sangat indah sekali jikalau kita bisa punya sosok ibu yang lemah lembut, bukan? Sebagai ibu, apakah engkau lemah lembut? Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri. Saudara, Galatia berkata, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah inner beauty seorang ibu. Inilah prioritas kita sebagai seorang ibu. Bukan memikirkan yang di luar, berpakaian menarik, wangi, harum, cantik, operasi sana sini, sudah punya anak 2 masih kelihatan seperti ibu yang masih wanita yang masih single ya, menyenangkan sekali untuk dilihat, mungkin sangat eksis dalam sosial media, secara penampilan luar begitu indah. No, itu bukan prioritas kita. Prioritas kita adalah inner beauty. Dari dalam hati kita, kita tahu kita diberikan mandat oleh Tuhan menjadi seorang ibu. Itu pekerjaan yang berat luar biasa, sekaligus anugerah yang besar luar biasa. Kita harus menjaga kekudusan, kemurnian hati kita. Itulah inner beauty kita. Para ibu sekalian, langkah sangat indahnya jikalau suamimu, anak-anakmu bisa melihat dan merasakan itu dan mengatakan bahwa inilah keindahan seorang ibu. This is the beauty of my mother. Keindahan ibuku. Bukan penampilan luar, bukan penampilan fisik, tetapi inner beauty
yang tampil keluar, yang muncul keluar. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian dalam pergumulan kita sebagai seorang ibu khususnya. Tuhan memberkati.